dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya, kendati kita aib, Sang Adam baru menjelma, penolong yang ajaib. Oh, hikmat kasih Dialah, tak jatuh diserang, di dalam darah daging pun berjuang dan menang. Dialah insan yang benar, setruni bandingnya, hukuman bagi insan pun ditanggung olehnya. Ku ingin menghayati sesara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus tolonglah. Kiranya Kau sembuhkan hatiku yang sedih, sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus tolonglah. Salam sejahtera untuk kita semua. Umat yang terkasih di dalam Kristus,
Bagi kita yang hendak mengikuti kebaktian Kamis Putih melalui kanal YouTube YKB GKI TV, kami informasikan bahwa kebaktian akan dilaksanakan pada hari Kamis, 1 April 2021, mulai pukul 7 malam, dengan menggunakan liturgi Tenebrae. Untuk itu kami mengharapkan umat dapat menyiapkan 6 lilin berwarna ungu, 1 lilin berwarna putih, dan jika memungkinkan, alat pemadam lilin. Kami juga menganjurkan agar umat dapat beribadah dengan memanfaatkan layar televisi sebagai media. Demikian informasi ini kami sampaikan. Selamat mempersiapkan diri menyambut ibadah Kamis Putih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu umat yang terkasih, baik yang berada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Di Minggu Prapaskah kelima ini, kita ingin merayakan anugerah Allah yang selalu tercurah bagi setiap kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan atas kita. Tidak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Mari, dengarlah suaranya memanggil setiap jiwa yang penat. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat, serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia, seluruh
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Pelayanan Yesus di dunia tidaklah mudah. Yesus kerap mengalami penolakan dan penghakiman. Semua itu dilaluinya demi pemulihan kita. Kita ditarik oleh anugerahnya dan memperoleh pengampunan agar selamat dari incaran maut akibat dosa kita. Di dalam banyak kesempatan kita mengabaikan anugerah yang telah Tuhan karuniakan ini. Karena itu, marilah akui segala dosa-dosa kita. Sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami sadar bahwa anugerah-Mu lah yang senantiasa memampukan kami menjalani hidup ini. Ampuni kami yang terkadang mengabaikan perintah-Mu dan enggan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan-Mu. Ampuni kami yang cenderung bersandar pada pengertian dan kemampuan kami sendiri secara berlebihan. Ubahlah hati kami agar semakin taat dan setia untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Di dalam kerendahan kami mohon, ampunilah kami. Kasihani kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara diundang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya, gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia.
Saudara-saudara dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan diuraikan artinya. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan ketika firman-Mu dibacakan dan diuraikan artinya, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu, dan kami menyelaraskan hidup kami pada maksud dan kehendak-Mu itu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab ku sadar akan pelanggaranku, selalu bergumul dengan dosa-dosaku. Padamu sajalah ku berdosa, dan ku lakukan apa yang jahat, agar Kau adil dalam putusan-Mu dan bersih dalam penghukuman-Mu. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut
diperanakan, Engkau berkenan kebenaran di batin, Engkau mengajar hikmat kepada aku. Bersihkanlah aku dengan hisap, maka aku tahir dari dosa. Basuhlah aku, maka aku pulih, lebih putih daripada salju. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Biarlah aku mendengar kegirangan, biarlah tulang remuk bersorak lagi. Jangan memandang terhadap dosaku, dan hapuskanlah segala kesalahanku. Tahirkanlah hatiku ya Allah, baharui dengan roh yang teguh, dan janganlah Kau mengambil Roh-Mu, Roh Kudus yang Kau berikan padaku. Kasihani aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskan pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bacaan kedua dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, saya akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-12, ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarkannya dan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat Tuhan telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang jatuh cinta dengan seorang pemudi yang berasal dari desa yang lain. Konon menurut cerita ini, kalau seorang pemuda jatuh cinta dengan seorang pemudi dari desa yang lain, maka dia harus menunjukkan kesungguhan hatinya. Dia harus segera melamar gadis itu, begitu kebiasaan di desa itu. Maka sang pemuda segera mempersiapkan kudanya yang terbaik, yang ia telah pelihara sejak ia remaja, dirawat, dimandikan, diberi makan yang terbaik sebagai bagian persyaratan dari lamaran itu. Dan tibalah saatnya ia bersama dengan dua rekannya sesuai dengan tradisi di tempat itu harus datang untuk berbicara kepada keluarga si gadis itu. Ketika dua orang rekannya itu mengantarkannya, ia pun berkata kepada mereka, nanti sampai pada titik tertentu di perbatasan desa, aku harus jalan seorang diri. Aku bawa kuda ini. Nah, kamu tunggu saja di sini, kalian tunggu saja di sini. Kalau aku keluar dari rumah itu dan itu terlihat dari jalan ini, tidak ada kuda lagi. Berarti lamaranku diterima. Tetapi kalau aku pulang keluar dengan membawa kuda itu, berarti lamaranku ditolak. Dan seperti kalian, aku single lagi, jomblo lagi. Doakan ya. Maka tepat di perpisahan itu, sang pemuda menggandeng, menarik kuda itu, dan melangkah dengan hati yang gembira. Dia yakin lamarannya akan diterima. Rekan-rekannya pun memberikan ucapan selamat, memberikan dukungan. Dan mereka menunggu setengah jam, belum ada yang keluar dari rumah itu.
Mereka melihat, mereka menengok, belum ada yang keluar. 1 jam juga belum ada, dan ketika mereka mau menyerah, 1,5 jam mereka melihat sang pemuda itu keluar seorang diri. Kuda itu telah ditinggalkan dan mereka tahu apa artinya. Berarti lamaran itu diterima. Maka mereka begitu gembira menanti temannya yang lamarannya sudah diterima. Namun ketika mereka melihat wajah sang pemuda itu, mereka heran. Kenapa sang pemuda itu terlihat begitu sedih, menundukkan kepala, dan seperti menangis. Kalau lamaran diterima, mengapa harus menangis? Bukankah kuda itu telah ditinggalkan? Oleh karena itu mereka segera bergegas menyambut temannya. Dan bertanya, apa yang terjadi? Kuda telah ditinggalkan, lamaran telah diterima bukan? Mengapa kamu sedih dan kelihatan menangis? Sang pemuda itu menjawab, kuda diterima, pemberian diterima, tetapi lamaran ditolak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya menceritakan kisah ini, satu kata yang mungkin muncul di dalam benak Bapak Ibu untuk menggambarkan perilaku si gadis itu apa? Si gadis yang bersedia menerima hadiah, menerima pemberiannya, tetapi menolak lamaran dari pemberinya. Saya ingat ketika saya menceritakan kisah ini di sebuah kelas sekolah minggu, seorang anak sekolah minggu segera berteriak, materialistis. Dan kita tahu apa arti kata materialistis itu. Materialistis adalah gambaran, kata yang menggambarkan perilaku di mana orang itu hanya ingin untuk menerima sesuatu yang bersifat materi, tetapi kehadiran sang pemberi itu ditolak. Cuman mau duitnya, cuman mau hadiahnya, cuman mau pemberinya, tetapi kehadiran sang pemberi dengan kehendaknya ditolak. Dan kita setuju bukan kalau perilaku materialistik seperti ini sering mewarnai kehidupan yang terjadi di masa kini, bukan? Dan tidak menutup kemungkinan ia mempengaruhi cara orang berelasi dengan orang lain dan juga bahkan cara orang berelasi dengan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang mau setiap berkat yang berasal dari tangan Tuhan, kemurahan hatinya, keselamatannya, anugerahnya, berkatnya, kesehatannya, semua yang baik dari Tuhan diterima dengan gembira. Tetapi orang Kristen yang materialistik akan menerima berkatnya, memohonkannya, tetapi menolak Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan ini. Hanya mau berkat, hanya mau enak, tetapi Tuhan dan kehendaknya ditolak. Tuhan dan kehendaknya ditinggalkan. Apakah Anda mengenal orang Kristen yang seperti ini? Saya harap itu bukan diri kita. Begitu banyak orang Kristen yang materialistik, mau berkat, rakus akan berkat, tetapi menolak kehendak Tuhan. Bukankah di dalam bacaan yang kita baca di ayat yang ke-26 tadi tertulis, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi ketika Kristus hadir di dalam dunia ini, Kristus itu memanggil kita untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Kristus memanggil kita untuk melayaninya. Melayani berarti mengarahkan hidup pada Kristus, mengabdi. Apapun yang Kristus suruh kita lakukan, apapun yang Kristus minta, kita akan lakukannya. Dan untuk bisa mengabdi, mengikuti Kristus seperti ini, maka kita tahu seringkali ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan Kristus menyebutkannya secara jelas di ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memeliharanya.
Apa yang ingin Kristus katakan saudara-saudara menjadi begitu jelas. Kadangkala keputusan kita untuk mengikut Kristus, melakukan kehendaknya, menuntut pengorbanan kita. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tidak ada orang yang tidak cinta nyawanya, bukan saudara-saudara. Tetapi Kristus mengingatkan betapapun kita mencintai nyawa kita, betapapun kita menjaga nyawa kita akan kehilangan. Suatu saat kita pasti akan meninggal, hanya masalah waktu saja. Itu yang disebutkan dengan kalimat barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tidak mencintai nyawanya bukan berarti hidup sembarangan, hidup sembrono, seolah-olah tidak takut kematian. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah di dalam relasi dengan Kristus, kita mencintainya, kita mengikutinya, keinginan untuk itu lebih besar dari keinginan kita untuk mencintai nyawa kita sendiri. Alias saudara-saudara, kita siap untuk berkorban apapun yang Kristus perintahkan, apapun yang Kristus kehendaki. Dan di sini saudara-saudara perbedaan antara orang Kristen materialistis yang sangat menginginkan berkat tetapi menolak Kristus dengan kehendaknya, dengan murid Kristus sejati yang demi mengikut Kristus, demi mengikuti apa yang Kristus katakan, rela mengorbankan apapun juga termasuk kehidupannya sendiri. Ini adalah kualitas seorang murid, orang-orang yang telah ditarik oleh anugerah Kristus, orang-orang yang menyadari apa yang Kristus lakukan bagi kehidupannya, orang-orang yang menghargai apa yang terjadi di atas kayu salib itu. Orang-orang yang sadar menjadi murid Kristus di dunia, ditarik oleh anugerah Kristus, bukan untuk menikmati dan menjadi rakus dengan begitu banyak berkat yang ada, tetapi dengan apa yang Kristus lakukan, dia tidak bertanya apa lagi yang bisa ia dapatkan. Tetapi seorang murid yang telah ditarik oleh anugerah Kristus akan bertanya apa lagi yang masih bisa diberikan kepada Kristus. Saudara, Tuhan Yesus begitu jujur dan terbuka dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dia mengatakan tentang penderitaan yang dia alami. Dia bercerita tentang salib dan kematian yang harus dia hadapi. Supaya jelas bahwa ketika orang berjalan dan mengikut Kristus, maka orang itu tidak akan menjadi orang Kristen materialistik yang begitu menginginkan berkat sampai lupa kepada Kristus, memanfaatkan Kristus untuk kesenangan duniawi. Supaya orang-orang sadar bahwa mereka yang telah ditarik oleh anugerah Kristus, kehendaknya cuma satu. Jika Kristus itu Tuhan dan memberikan hidup bagiku, maka apa yang bisa kuberikan kepadanya? Tidak menuntut, tetapi memberi. Tidak hanya memikirkan berkat, tetapi juga mengingat dedikasi apa yang bisa ia persembahkan di hadapan Kristus yang menderita bagi dirinya. Saudara-saudara, kita tidak pernah bisa memilih jenis pengorbanan apa yang akan terjadi dalam perjalanan kita mengikut Kristus. Ada orang yang karena relasinya dengan Kristus dibenci oleh teman-teman bahkan keluarganya sendiri. Barangkali Anda mengalaminya. Tidak ada kesalahan yang begitu fatal, tetapi ketika Anda memutuskan untuk mengikut Kristus, teman, sahabat, dan kerabat meninggalkan dan bahkan memusuhi Anda. Ada orang yang karena relasinya dengan Kristus, karirnya menjadi mandek. Seseorang pernah berkata kepada saya,
Saya masuk kotak Pak WP tidak mungkin naik jabatan selain kalau saya harus berganti keyakinan. Sepanjang salib itu masih saya pegang, saya masuk kotak. Saya tidak akan pernah naik jabatan. Barangkali Anda ada yang mengalami seperti itu. Ada juga orang yang karena relasinya dengan Kristus terpaksa kehilangan potensi keuntungan yang sangat besar. Hanya karena hatinya tidak sejahtera untuk menandatangani sesuatu yang dia tahu tidak seharusnya dia lakukan sebagai murid Kristus. Seorang pengusaha pernah berkata, kalau saya enggak ingat saya orang Kristen Pak, sudah banyak yang saya dapatkan. Tapi saya tidak bisa memalingkan pandangan saya dari salib itu. Pada saat di mana saya harus tanda tangan saya gemetar sekali, saya enggak sejahtera dan saya memutuskan. Kehilangan keuntungan tidak apa-apa, sepanjang saya tidak kehilangan Kristus. Dan juga tidak menutup kemungkinan saudara-saudara ada orang-orang yang kehilangan nyawanya. Mati bukan karena kesalahannya, tetapi karena imannya kepada Kristus bukan. Dan kita mendengar kisah itu di banyak tempat di mana orang percaya menderita, mati, dibantai. Tidak ada kesalahan yang lain selain karena mereka orang Kristen. Saudara-saudara, menjadi Kristen bukan berarti terus-menerus bertanya, menagih, memaksa tentang berkat lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tetapi orang Kristen yang telah ditarik oleh anugerah Tuhan, tangannya akan terbuka untuk memberikan kehidupannya, untuk memberikan dedikasi hidupnya kepada Kristus yang telah menariknya dengan anugerah yang besar itu. Kepada Kristus yang telah memberikan keselamatan, kepastian akan kekekalan. Kepada Kristus yang telah menebus dosanya. Kepada Kristus yang ia sebut guru. Dan tidak ada kerinduan yang lebih besar selain berjalan lebih dekat. Dan bukan menerima lebih banyak berkat materi. Suatu kali dalam perjalanan ke sebuah tempat, tinggal beberapa hari di tempat itu membuat saya sadar bahwa anak-anak Tuhan di wilayah itu berada di dalam situasi yang tidak mudah. Di tengah kekurangan mereka, di tengah kemiskinan mereka, ketika mereka mau berganti keyakinan, mereka akan mendapatkan rumah dan segala fasilitas yang lain. Menyadari hal itu, saya bertanya kepada seorang Kristen ketika sore menjelang malam matahari terbenam. Bapak tidak ingin dapat rumah seperti itu. Saya menunjuk rumah yang biasa diberikan kepada mereka yang berganti keyakinan. Rumah Bapak, saya tunjuk rumahnya. Mohon maaf, begitu sederhana, begitu buruk. Bapak enggak pengen seperti itu. Dia terdiam, melirik saya tajam. Saya segera melanjutkan kalimat dan berkata, kan bisa seperti ini Pak. Bapak sementara berganti keyakinan, lalu menjelang Bapak meninggal dunia dalam keadaan sakit, Bapak bertobat kembali masuk ke gereja. Nyaman di dunia, diampuni untuk kekekalan. Dia terus melirik saya dengan tajam, lalu dia berkata, Bapak ingat, Bapak itu pendeta. Jangan jadi utusan iblis untuk menggoda saya. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak, saudara-saudara, saya pun juga tertawa. Dia tentu tahu saya tidak bersungguh-sungguh dengan kata-kata itu, tetapi dia sangat
sungguh-sungguh dengan komitmennya. Dia tahu saya setengah bercanda menggodainya, tetapi apa yang dikatakannya begitu serius. Ketika ia memasak dan matahari terbenam dengan kayu yang sederhana, dengan tempat masak yang udah gak karuan bentuk dan warnanya, saya mendengar dia pelan-pelan bernyanyi. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Hati saya tergetar mendengar lagu itu. Saya berjuang menahan tetes air mata saya. Karena saya tahu kalau dia mau dengan mudah dia bisa menukar keyakinannya demi berkat jasmani. Demi kenikmatan, demi kesenangan hidup yang dirindukan banyak orang. Tetapi ketika anugerah Kristus itu telah menariknya, anugerah itu mendekapnya erat. Bahkan di dalam segala penderitaan dan kekurangan hidupnya. Dia tidak punya sesuatu yang lain untuk dipersembahkan kepada Kristus selain seluruh hidup dan kesetiaannya. Inilah orang yang telah ditarik oleh anugerah itu. Merasakan keindahan anugerah itu, merasakan dekapan anugerah itu. Keselamatan di dalam Kristus yang lebih bernilai dari segala berkat duniawi. Mereka yang telah ditarik oleh anugerah Kristus adalah mereka yang juga memahami bahwa Kristus pernah bersabda, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Mereka yang telah ditarik oleh anugerah Kristus adalah mereka yang juga mendengar Kristus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mereka yang telah ditarik oleh anugerah Kristus tidak akan bertanya, lebih banyak berkat, lebih banyak berkat, lebih banyak berkat, menuntut dan menjadi kecewa ketika tidak dikabulkan. Mereka yang telah ditarik oleh anugerah Kristus, memberi diri dan dedikasi, walaupun penderitaan adalah sesuatu yang harus dijalani. Mereka yang telah ditarik oleh anugerah Kristus menyadari, kalau memakai istilah salah seorang teolog Asia, Kosuke Koyama, bahwa salib itu bukan koper yang ada gagangnya sehingga mudah untuk membawanya. Tidak ada gagang pada salib. Jadi membawa dan memikul salib itu memang tidak enak, memang tidak nyaman. Tetapi mereka yang sudah ditarik oleh anugerahnya melihat ke depan, dia tahu bahwa Kristus sudah melakukannya, membawa salib yang susah itu. Dan itu memberinya kekuatan sebagai murid juga untuk memikul salibnya. Dan seorang murid yang telah ditarik oleh anugerahnya sadar bahwa jika ia bisa hidup bahkan di dalam penderitaan untuk tetap setia kepada Kristus, maka anugerah Kristus itulah yang telah terlebih dahulu menariknya dan memberinya kekuatan. Yohanes 12 ayat 32 dan 33 berkata, dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Kristus sudah mengucapkannya terlebih dahulu.
anugerahnya Kristus menarik kehidupan kita. Dan di dalam tarikan itu kita melihat Kristus memanggul salibnya bagi keselamatan dunia. Dan Kristus yang memanggul salibnya itu memerintahkan kita untuk memikul salib kita masing-masing. Dan di hadapan anugerah itu tidak ada pertanyaan, berapa banyak lagi yang kau berikan kepadaku Tuhan? Berapa banyak berkat lagi yang aku ingin raih dari perjalananku mengikutmu. Di hadapan anugerah itu seharusnya tidak ada orang Kristen yang materialistis. Di hadapan anugerah dan Kristus yang memanggul salib itu, seharusnya yang ada adalah orang-orang yang memikul salibnya, mengarahkan pandangan kepada Kristus. Walaupun susah dan sulit, kesetiaan mereka perjuangkan, sebab mereka telah ditarik oleh anugerah Kristus itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang demikian. Tak materialistis, tetapi terus mempersembahkan hidup mengikut Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kalau di tengah-tengah masa pandemi ini vaksin sudah boleh hadir di Indonesia dan prosesnya sudah mulai berjalan. Kami menyadari ya Tuhan masih diperlukan waktu untuk menyelesaikan proses vaksin bagi seluruh rakyat di Indonesia ini. Juga dibutuhkan manajemen yang baik agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Biarlah kiranya Tuhan boleh menolong para penyelenggara pelaksanaan vaksinasi ini agar mereka dapat mengaturnya sedemikian rupa sehingga proses vaksin untuk masyarakat di Indonesia boleh berjalan dengan efektif. Kami berdoa juga bagi masyarakat, biarlah juga boleh memiliki kesadaran untuk terus menjaga protokol kesehatan, juga mengikuti arahan-arahan dalam proses vaksinasi ini, agar apa yang menjadi harapan kami semua dapat tercapai melaluinya. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang terus berjuang di garis depan. Biarlah Tuhan menganugerahi mereka dengan kekuatan dan kesehatan fisik yang baik, sehingga di tengah-tengah situasi yang membahayakan kesehatan, mereka tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang
terus berusaha melakukan tugas panggilannya di tengah-tengah situasi yang serba terbatas, baik melakukan pelayanan secara online maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Biarlah Tuhan menganugerahi gereja-gereja Tuhan dengan hikmat, dengan kreativitas, agar di tengah-tengah segala kesulitan yang ada tetap dapat menjadi berkat baik bagi jemaatnya maupun bagi masyarakat di sekitarnya. Secara khusus kami juga mau berdoa untuk para pemuda yang juga terdampak akibat pandemi ini. Di dalam pekerjaan mereka, mungkin mereka harus kehilangan pekerjaannya. Mungkin mereka juga terhambat karir yang sedang dibangunnya. Usahanya mengalami kesulitan. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan hikmat kepada para pemuda, juga masyarakat lain yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi. Biarlah mereka boleh memiliki kreativitas agar dapat menemukan jalan untuk memenuhi kebutuhan mereka, bahkan dimampukan juga untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lainnya. Kami berdoa untuk para pemuda, baik di dalam studi mereka maupun di dalam percintaan mereka. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbingnya supaya senantiasa ada di jalan Tuhan. Berdoa juga untuk pelayanan para pemuda supaya mereka semakin bertekun membantu pelayanan-pelayanan gereja yang di tengah-tengah pandemi ini harus melakukan pelayanan secara online melalui multimedia dan lain sebagainya. Biarlah para pemuda yang lebih menguasai bidang ini dapat turut serta di dalam pelayanan di gereja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hanya karena penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib, kita layak menerima dan hidup dalam anugerah-Nya. Maka marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara dapat mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara ke gereja saudara masing-masing. Mari berdoa. Ya Allah, sumber anugerah bagi setiap ciptaan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu
membawa persembahan sebagai ungkapan syukur. Terimalah ya Tuhan, dan kiranya Engkau membimbing kami dan memberikan hikmat kepada pengelola persembahan agar persembahan ini menjadi alat untuk meneruskan anugerah-Mu bagi setiap orang. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, keselamatan yang Allah berikan kepada kita adalah anugerah termahal yang telah kita terima. Mari pastikan bahwa kehidupan kita juga seturut dengan kehendak-Nya dan mencerminkan kualitas anugerah Tuhan itu. Ibarat abu yang mengotori cermin dan menghalangi pandangan mata kita, berupayalah hidup dalam kesungguhan, sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam hidup kita. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan
Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah meneguhkanmu untuk hidup seturut kehendak-Nya. Tangannya membimbingmu untuk menjadi rekan sekerjanya. Cintanya mengobarkan semangatmu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama, kini dan selamanya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.